Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemimpin muda. So, Selamat pagi menuju siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Abdul Farid di acara podcast Manka. Nah, pagi hari ini kita masih dalam tema Proxy 2021. Nah, sekarang ini kita kedatangan tamu eh, orang yang berpengaruh tentang sarana dan prasarana. Beliau adalah Bapak Asep Edi. Nah, hai Pak, halo juga. gimana nih Pak keadaannya? Alhamdulillah cukup baik, tapi agak grogi juga nih. Grogi. Podcast ini. Aduh. Ja- Takut ditanya Adul tuh. Betul itu. Jangan grogi Pak, saya Ya, saya ikut grogi kalau Bapak grogi. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, kesibukan Bapak pada akhir-akhir ini di masa pandemi ya Pak, masih bisa ya. disebut masa pandemi, lagi sibuk apa nih? Gitu. Alhamdulillah mungkin kegiatan rutin masih, walaupun PJJ tetap memberikan pembelajaran via online dengan kerjasama dengan Viper. Selain itu alhamdulillah juga kemarin ikut kegiatan keterampilan yang lain, yaitu dengan ikut KMD. Wis. Walaupun dari sisi usia mungkin sudah sudah lumayan senior gitu. Karena waktu itu di Pramuka, waktu di Kuarcap emang saya itu kedua senior begitu. Jadi rata-rata pada muda-muda di KMD itu. Ya, begitu mungkin. Waduh, tadi dikatakan KMD. Berarti di sini Bapak orang aktivis juga di Pramuka ya, Pak? Wow, tidak juga, tidak juga. Nah, eh, takutnya salah nanti ke depannya. Saya ingin tahu dulu nih, di sekolah ini Bapak ikut apa saja gitu, Pak? Takutnya nanti saya salah tanya atau salah jawab gitu, Pak. Ya, kalau tupoksinya mungkin sebagai guru di mata pelajaran ekonomi, tapi ada kerja atau tugas tambahan, yaitu sebagai pembantu kepala sekolah, yaitu Wakasek di bidang sarana dan prasarana. Alhamdulillah juga di lingkungan kita ini khususnya guru dan karyawan ada koperasi KPRI murni. Alhamdulillah punya amanah juga menjadi ketua di koperasi, dan mudah-mudahan bersama-sama dengan kalian pengurus OSIS ataupun yang lainnya di keluarga SMA Negeri 1 Karangnunggal untuk memajukan warung sekolah yang di dalamnya mungkin ada kerjasama antara koperasi dengan OSIS di bidang wirausaha begitu. Wah, ternyata Bapak ini seorang yang sungguh aktivis ya, Pak. Oh, itu terlalu menyanjung, biasa saja. Aduh. Justru Kak Adul karyanya yang sebagai Aduh. aktivis ya, Ah. macan sekolah ya. Saya juga belajar dari Bapak gitu, semangat Bapak. Amin, 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 amin. Nah, eh, kalau boleh tahu gitu Pak, menanggapi dari acara yang sedang berjalan gitu Pak di Iya, luar, iya, iya. meskipun hujan gitu Pak, cukup Hmm. deras, gimana sih tanggapan Bapak tentang acara kali ini gitu? Sangat luar biasa. Satu, beri aplaus buat panitia ya. Wis, aplaus. Aplaus panitia. Eh, Karena tanpa ada yang komando atau yang mengomandai, acara mungkin nol, tidak akan berhasil. Yang kedua, dari kesadaran anak-anak juga, siswa-siswi. Terus dari pemberian fasilitas dari sekolah. Otomatis untuk fasilitas yang pertama mungkin dari kepala sekolah, kita berterima kasih pada Bapak Kepala Sekolah karena beliau sangat antusias juga untuk memajukan sekolah ini, bukan hanya untuk siswanya tapi juga untuk guru, untuk tenaga kependidikan dan semuanya. Beliau memberikan fasilitas atau memberikan ruang untuk semuanya bisa maju. Yang kedua, saya juga merasa bangga ya, terutama mungkin pada teman-teman di lingkungan Wakasek, di lingkungan Dewan Guru, tenaga pendidikan, dan seluruhnya saja sivitas di SMA Negeri 1 Karangnunggal ini yang selalu mendukung setiap kegiatan, acara kegiatan yang besar ataupun mungkin yang kecil juga.
Dan yang tidak kalah membanggakan yaitu dari OSIS dan MBK sendiri. Karena itu sebagai tonggaknya atau sebagai awal keberhasilan mungkin di situ, karena kami hanya membimbing saja. Tapi para aktivis di OSIS, di MPK, kadang mungkin kalian bisa tidak tidur beberapa hari untuk mempersiapkan ini. Tapi apresiasi juga semua OSIS atau siswi SMK Karangnunggal ikut dalam acara besar ini, sehingga kelihatan di lapangan itu cukup berjubel, ada bajar dan sebagainya. Aplaus buat kita semua. Terima kasih ya. Ya. Nah, gimana Bapak sendiri? Apakah sudah mencoba gitu bajar yang ada di bawah sana? Alhamdulillah. Tadi berkat Ibu Kewirausahaan kita, Chef Algi, Ibu Lala ya, itu mempromosikan luar biasa, bukan hanya di kalangan siswa, tapi ke pengajar juga atau ke pendidik dan tenaga pendidikan. Beliau juga memberikan promosi pemasaran gitu. Ya, alhamdulillah ragam sekali itu makanan dan minumannya. Mudah-mudahan ini tetap terjaga untuk untuk dilaksanakan setiap tahun. Jadi ada momen-momen besar, manfaatkan semua potensi yang ada di kita ya untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Nah, belajar atau berangkat dari hal yang kecil dari kita di sekolah ini begitu. Ini bisa jadikan bekal buat siswa-siswi dalam berwirausaha begitu. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan di dunia nyata di masyarakat. Amin. Begitu Kak Adul ya. Semoga Pak, semua yang mengikuti hari ini gitu bisa mengaplikasikan juga pembelajaran yang telah didapat gitu ya pada hari ini. Amin, iya. Mudah-mudahan itu kan outputnya nanti ada feedback untuk yang berkelanjutan itu ya. Nah Pak, sampai saat ini gitu, apa sih yang menjadi kendala Bapak sebagai Wakasek Sarana gitu Pak dalam penyediaan sarana prasarana gitu untuk terutama dalam memenuhi kebutuhan menunjang program OSIS dan sekolah gitu Pak? Ya. Kalau dibilang kendala mungkin ya karena bukan kendala ya, tapi kita sekarang sudah tidak bisa lagi pemungutan pada orang tua wali begitu. Itu juga salah satu aspek sebetulnya, karena kita menggunakan seluruh dana itu dari dana BOS dan BOPD yang sudah ditentukan jumlahnya oleh pemerintah. Sedangkan yang harus digunakan itu sudah ada relnya, sudah ada keperuntukannya, sehingga kadang-kadang yang sifatnya yang sifatnya mendadak ataupun tidak kontinu itu kadang harus berpikir lagi pembiayaannya, sedangkan ke orang tua tidak bisa begitu. Itu mungkin yang salah satu jadi kendalanya. Jadi kalau dulu itu kan ada subsidi silang bisa dari orang tua yang tidak terpenuhi oleh dari dana BOS begitu. Nah Pak, menyangkut pemenuhan kebutuhan OSIS ya Pak, karena ini juga termasuk ke program OSIS juga akan sangat terpengaruhi oleh sarana dan prasarana yang diberikan gitu Pak. Nah, selama masa pandemi ini apakah ada masalah atau kendala gitu Pak dibandingkan dengan kegiatan sebelum pandemi gitu Pak? Kalau kendala yang terlalu ini tidak, tapi mungkin ada aspek yang harus kita perhatikan sehubungan dengan perkembangan zaman. Kita kan harus bisa mensiasati untuk tetap memberikan pendidikan dan pembelajaran pada siswa walaupun di masa pandemi. Nah, ini salah satu contohnya dengan adanya mini studio ini kan sebagai sarana ya untuk menyampaikan pembelajaran, bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa-siswi, ataupun bisa juga untuk pengembangan Bapak Ibu guru ataupun yang lainnya untuk bisa lebih maksimal dalam memberikan pembelajaran pada siswa-siswinya.
Jadi dengan adanya kerjasama dengan Fiverr itu kan salah satu hal juga untuk meningkatkan pelayanan pada siswa-siswi begitu. Ya, mungkin seperti itu Kak Dul. Nah, Pak, gimana sih tanggapan Bapak gitu ya, pandangan Bapak terhadap siswa-siswi yang berada di OSIS dan MPK gitu dibandingkan dengan apa namanya, siswa-siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun apa namanya OSIS. yang kurang aktif gitu Ya, Pak, yang kurang ya, aktif. ya. Sedangkan mereka di OSIS MPK itu kebanyakan suka sibuk gitu Pak karena mengejar program juga gitu. Mereka punya program gitu Pak. Itu dari sudut pandang yang mana dulu? Kalau dari sudut pandang karakter, tentunya ada pembeda begitu. Bukannya Bapak memilah-milah, tapi dari pengalaman melihat, mengamati dan mengevaluasi ya. Jadi anak-anak yang aktif baik di OSIS, di MPK ataupun di ekskul itu alhamdulillah kelihatannya karakternya itu agak terjaga lah Ya. dibanding dengan mungkin yang tidak mengikuti kegiatan apa-apa. Karena itu juga mungkin kasat mata karena tidak terpantau juga oleh Bapak kan tidak bisa melihat kegiatan di luar sana bagaimana gitu. Tapi mudah-mudahan mungkin kita positive thinking di luar sana itu mungkin saja ada kegiatan yang lain yang positif, misalnya pesantren dan sebagainya begitu. Nah, tadi kan yang dikemukakan itu apa namanya? Sudut pandang dari apa namanya? Dari karakternya ya, Pak. Yeah. Nah, kalau sudut pandang dari seorang guru gitu kan, di sini Bapak juga sebagai guru gitu. Pandangan Bapak terhadap anggota OSIS dan MPK karena nanti juga ke depan pasti akan lebih sibuk karena pandemi sudah melandai ya, Pak. Yeah. Tanggapan dari seorang guru gitu ketika melihat apa namanya? Seorang aktivis di sekolah, di organisasi gitu Pak, gimana gitu? Kan tadi awalnya juga salam pemimpin muda Iya. kan, ya. Jadi kalau sudah jadi pemimpin muda ataupun calon ya, berarti kita harus bisa memanage waktu ya. Tapi alhamdulillah mungkin kata Bapak juga ini mungkin dari apa random ya sampel yang sejauh ini yang Bapak perhatikan dari random itu emang di MPK ataupun di OSIS itu anaknya bisa membagi waktu dan memiliki kualitas yang lebih gitu dari yang lain. Makanya sekali lagi titip juga kalaupun mau ikut di OSIS, di MPK ataupun di ekskul yang lain, ini kan sebagai jembatan untuk kita berorganisasi, tapi kita juga jangan lupa pada tupoksi pokok kita untuk belajar begitu. Tetap kan goalnya nanti kita ingin sukses di pendidikan, sukses juga di organisasi. Makanya tetap yang utama yaitu manajemen waktu. Itu sajalah mungkin sebagai apa ulasannya begitu. Berarti harapan dari Bapak dari sisi gurunya gitu ya Pak, lebih berharap bahwa anggota atau siswa-siswa aktivis di organisasi baik OSIS MPK ataupun ekstrakurikuler lebih bisa memanage waktu ya Pak gitu. Iya. Karena begini Kak Adul ya, yang di MPK atau yang di OSIS atau yang di MPK atau yang di ekstrakurikuler itu kita harus menempatkan diri sebagai public figure. Jadi setiap langkah dan gerak kita itu ada yang memantau. Maksudnya agar kita bisa menjaga karakter kita, begitu. Jadi namanya public figure kan kalau ada kesalahan kecil saja bisa fatal kan. Bahasanya akan lebih sangat jelek gitu dari pandangan yang lain. Makanya kalau ingin sukses, kalau ingin maju, kita tempatkan diri sebagai public figure, tapi bukan menyombongkan diri, hanya untuk menjaga karakter kita agar terjaga tidak salah melangkah begitu. Ya. Nah, berarti tadi harapan-harapan besar dari apa namanya bisa disebut perwakilan dari guru gitu ya Pak, harapan guru gitu. Amin, masih banyak mungkin ya. Semoga juga kami gitu sebagai anggota OSIS dan MPK bisa menjalankan gitu apa yang menjadi harapan Bapak gitu. Amin, mudah-mudahan. Makanya kadang Bapak juga gitu ya. Jadi kalau ada
dari OSIS, MPK ataupun ekstrakurikuler, kesiangan ataupun datang terlambat, kadang kecewa begitu. Kenapa begitu? Jangan jadi alasan organisasi sebuah keteledoran atau kemunduran dengan hal-hal seperti kesiangan ataupun hal-hal yang negatif saja yang kasat mata bisa terlihat itu merupakan suatu pelanggaran begitu. Ya mudah-mudahan ini kan suka ada pelatihan ya sebelum menjadi pengurus OSIS ataupun MPK, kadang suka ada pelatihan dulu. Nah, mudah-mudahan diterapkan lebih ini itu untuk manajemen waktu dan karakter tersebut ya. Begitu Kak Abdul harapannya. Ternyata harapannya sungguh mendalam gitu. Sedalam apa Kak Abdul? Sedalam lautan apalah gitu. Ya. Nah, mungkin karena waktu ya Pak, kita di sini tidak bisa bincang-bincang secara bebas gitu. Iya, terlalu lama ya. Ya, karena dibatasi waktu juga. Nah, mungkin yang terakhir gitu Pak, harapan Bapak sebagai Wakasek Sarana, terus sebagai guru ataupun sebagai ayah gitu dari kami semua, apa sih harapan Bapak untuk kami dan juga paslon yang nanti terpilih gitu Pak? Iya. Satu, tadi tempatkan diri sebagai public figure sehingga kita melangkah pada rel yang benar. Yang kedua, utamakan kewajiban. Ya, kewajiban baik spiritual ataupun kewajiban yang sifat sosial begitu. Yang ketiga, manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh sekolah sebaik-baiknya sehingga menjadi alat untuk kita lebih maju. Yang keempat, komunikasi. Ada hal apa saja harus komunikasi ya, baik itu sesama OSIS, MPK ataupun ke Dewan Guru ataupun ke Wakasek dan sebagainya, sehingga ada hal-hal yang miskomunikasi itu sangat minim sekali. Itu juga ya perlu juga begitu. Jadi inginnya itu, goalnya itu SMA Negeri 1 Karangnunggal ini outputnya akan selalu lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Kita kan alhamdulillah yang SMPTN, yang SBM dan sebagainya itu kan semakin tahun semakin bertambah, sehingga kepercayaan dari perguruan tinggi juga semakin baik. Di kepolisian juga begitu. Setiap tahun dari alumni SMA Negeri 1 Karangnunggal itu ada yang masuk sehingga kemarin juga kan ada pelatihan ya dari Polres yang datang langsung ke SMA Negeri 1 Karangnunggal. Itu sebuah kebanggaan buat kami begitu. Itu saya Kak Abdul, banyak sebetulnya yang ingin diungkapkan, tapi satu harapan yang mendalam, jadilah pemimpin muda yang berkarakter. Siap Bapak, terima kasih gitu untuk perbincangan hari ini. Cukup sama-sama, saya pribadi mendapatkan banyak sekali pembelajaran atas pembicaraan yang sungguh singkat ini gitu Pak. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi di tempat ini, dan juga semoga kedepannya tempat ini sudah menjadi lebih wah gitu Pak ya. itu sebagai penugasan atau lihatnya ini curahan hati ya, ingin segera, mudah-mudahan lah ke depan akan lebih nyaman, ke depan akan lebih peralatan dan perlengkapannya lebih lengkap dan lebih bagus lagi, sehingga kualitasnya akan lebih meningkat. Ini juga sudah luar biasa. Sangat bangga sekali pada pembimbingnya, ada Pak Marsu, Pak Ade, Pak Tony, pada kalian semua yang di MPK dan di OSIS, Kak Adul, Kak Salman, Kak Rapat dan sebagainya. Itu suatu kebanggaan. Aplaus buat kita semua ya. Terima kasih sekali. Ya. Mungkin terima kasih yang sangat besar gitu. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah mensupport acara kami mulai dari awal jabatan sampai nanti kami lengser gitu Pak. Terima kasih banyak. Dan juga pasti. Terima kasih kepada Bapak telah memenuhi undangan kami gitu untuk hadir di acara podcast Semanka ini Pak. Sama-sama Kak Dul, mudah-mudahan kita bisa maju bersama ya. Terima kasih. Nah, mungkin
untuk rekan-rekan sekalian, untuk perbincangan bukan hari ini sih, masih ada banyak perbincangan juga nanti. Untuk pembincangan sekarang ini dicukupkan sekian. Silakan terus pantengi channel YouTube kami, terus pantengi dan saksikan podcast-podcast kami. Untuk sekarang saya Abdul Pari, mohon maaf. Maaf Kak Abdul. Silakan Jangan Bapak. dipantengin saja, subscribe. Nah, jangan lupa like dan share. subscribe dan komen ya Bapak. Siap. Begitu. Ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya Abdul Pari, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.